Nah, Tem, mulai. Nah, ini tolong dipasang. Ini sebagai YouTuber pemula kan. Siapa tahu pengen jadi YouTuber beneran ya. Tak mana ada aku nih. Nah, itu kena lihat tutorial YouTube ini karena masangnya ini. Tidak, ngait ini. Hah? Ngait ini enggak? Ngait. Oh iya. Keren. Sembale. Lagi tekan oke nih. Oh iya, Bu. Iya, udah ya. Jadi intinya kan gini. Dari sekian banyaknya warga itu utamanya tema kita kan PSHT kan. PSHT dari sekian warga PSHT yang sudah disahkan jadi warga, mungkin banyak warga yang masih minim pengetahuan tentang selepas jadi warga itu apa tahu yang dia inginkan, apa tahu yang dia dapatkan. Kebanyakan banyak yang tanya itu, kalau saya sudah jadi warga apa yang kita dapatkan, kan gitu. Kok tidak sesuai ekspektasi. Contohnya gini, selepas jadi warga itu bisa sakti, bisa hebat, bisa itu. Kan banyak warga selepas disahkan kecewa dia, kok cuma main ini baik ya udah kayak gini aja kan gitu. Nah, kita mau coba terangkan kelebihannya jadi warga itu nanti kayak apa dan kekurangannya tuh apa, dan mungkin itu bisa menjadi bahan referensi pemikiran lebih mantepnya dia untuk jadi warga. Ya, seperti itu. Terus kamu jadi warga, apa yang sudah kamu rasakan? Nah, itu Mas yang aku tanya kan. Ya. Banyak warga Esetrati yang belum tahu ranah dan tujuan dia. Dan dia menjadi warga Esetrati itu apa? Dan kalaupun dia melanggar, di Esetrati ada yang namanya pepacu. Sebab akibat bakalan terjadi dia tuh kemana ranahnya kalau dia keluar dari jalur Esetrati, Mas? Nah, ini yang banyak warga mungkin menganggapnya itu sepele, menganggapnya itu tidak penting. Ya. Padahal desa Trate itu sangat-sangat spesial. Ketika dia diakui jadi warga, berarti dia sudah siap menerima resiko dengan segala konsekuensinya. Yaitu dia sudah seharusnya sebelum proses pengesahan atau diakui jadi warga, proses wisuda, harus detail dulu, harus tahu dulu apa toh warga desa Trate itu, kemana atau nantinya akan jadi apa atau nanti berikutnya. Harus detail seperti itu dulu. Selepas detail mantap baru proses pengesahan kayak gitu harusnya. Karena dalam proses itu nanti ada yang namanya, semuanya mesti ada yang namanya aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, aturan yang harus dipatuhi, itu semua mesti ada. Nah, kalau kita melanggar aturan, kalau desa Trate mungkin namanya pepacu ya. Kalau kita melanggar pepacu, dampaknya itu apa? Ya benar Mas. Kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Nah, sedangkan isinya itu mungkin semua warga tahu isinya, isi apa yang tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh, semua orang tahu. Tapi pengetahuan itu sejauh mana kan banyak yang tidak tahu kan. Ya. Kayak hampir semua, bukan desa Trate saja ya, di semua pencak silat itu ada yang namanya sumpah. Itu mesti disumpah, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Nah, sumpah itu nanti akan akhirnya juga ada namanya konsekuensi. Kalau melanggar sumpah, akibatnya apa? Ya benar Mas. Itu mesti. Nah, akibatnya itu nanti ditanggung kapan? Kadang ada kan, oh ditanggung nanti selepas mati, nanti beratnya. Nanti kalau melanggar sumpah, nanti di kehidupan selanjutnya akan sengsara. Nah, kalau di desa Trate sendiri itu kapan berlakunya itu? Apa ketika dia masih hidup atau nanti? Kan gitu. Dan kira-kira tuh warga Esetrati itu tahu tidak Mas, bahwasanya seandainya dia tuh melanggar sumpah, kena musibah, oh ini sumpah yang akibat pernah saya buat yang lalu,
dia merasa nggak kalau itu tuh kembali kepada pepacu yang pernah dia buat? Kebanyakan warga itu karma desa Trate itu dia tuh bersifat apa ya, bersifat tergantung ke orangnya. Kalau orangnya tuh tahu dia tuh melanggar sumpah, bermakna dia juga tahu dia kena karma, menerima akibat apa itu dari apa yang dia buat. Tapi ketika dia tidak tahu, posisi dia tuh tidak paham, tidak tahu, dia juga kena karma, menanggung akibatnya itu. Nah, posisi dia kena karma atau menanggung akibatnya itu, dia sendiri tidak ngerasa kalau dia sedang menjalani karma itu, sedang menerima sumpah itu. Karena sumpah itu bisa dikatakan itu adalah, kalau orang-orang dulu ya, zaman-zaman nenek moyang dulu ya, kutukan. Kalau kamu tidak melakukan ini, kamu akan kena ini. Itu namanya sumpah. Kayak gitu. Di Trate sama. Kalau kamu tidak mematuhi ya namanya pepacu, maka kamu konsekuensinya harus menerima apa yang kamu ucapkan tadi. Gitu. Contoh ya, kayak pepacu, salah satunya. Mungkin pepacu itu ada yang namanya poros ijo, pagrayu, salah satunya kan itu kurang lebih. Berkelahi sama saudara, tidak mengajarkan di umum tanpa sepengetahuan atau koordinasi, kan kayak gitu. Mungkin seperti itu. Detailnya hanya orang saya yang tahu kan. Kita general saja, untuk umum aja, jangan terlalu privat. Karena ini untuk konsumsi umum kan. Terus konsekuensinya kalau kita melanggar itu berarti kita akan mendapatkan hancur lebur seperti air. Kan kalau seperti itu. Nah, orang selepas disahkan dia akan dapat namanya pepacu, salah satunya itu poros ijo, tidak boleh perunggul poros ijo, kan ya gitu. Ya benar. Nah, kebanyakan dari sekian juta warga itu poros ijo itu apa sih sebenarnya? Tidak boleh perunggul poros ijo sebenarnya apa? Kebanyakan mereka tahunya itu ya anak gadis yang baru tumbuh tidak boleh dirusak. Sebenarnya itu untuk contoh salah satunya kan itu. Nah, jika kata-kata poros ijo itu general, itu untuk umum. Contoh salah satu contoh yang lain lah ibaratnya. Poros ijo itu kan tunas yang baru tumbuh. Ibaratnya benih baru tumbuh tunas. Nah, itu jangan dirusak. Biarkan dia tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar, menghasilkan apa itu buah, menghasilkan manfaat untuk orang lain. Nah, ketika baru tumbuh udah kamu potong, bermakna itu sudah merusak poros hijau. Gitu. Berarti contohnya seandainya saya nih warga baru ya Mas, dan saya nih ingin ngelatih, ini saya dapat dari warga pelatih saya dulu. Ketika saya ingin berkembang, mengembangkan Esa Trate di lingkungan di sekitar, dan saya nih diusir atau oleh pelatih, di-tackling sama warga yang lain, dan situ kamu udah layak. Nah, saya langsung nggak mungkin lah ke lapangan itu. Saya nggak dihargai, itu merusak poros hijau termasuk Mas. Itu salah satunya seperti itu. Jadi contoh lain ya, lebih simpel ya, kamu merintis sebuah usaha, beratnya kayak buka restoran atau buka apa, seharusnya warga yang lain itu dukung. Biar gimana majunya, gimana berkembangnya. Nanti kalau sudah berkembang, sudah maju, otomatis dia bermanfaat untuk orang lain kan. Benar. Nah, kebanyakan warga itu kalau ada saudara sendiri buka suatu usaha, dia tuh mikir gimana caranya usahanya itu tidak maju gitu loh. Ada yang bilang, jangan kita tahu itu, nanti dia kaya pula, ngayoin dia kalau bilang orang Palembang ngomong udah. Padahal itu sama saudara. Sama saudara. Terus yang lain, kalau datang ke tempat itu makan, mintanya gratis atau free atau apa gitu. Itu kan menjatuhkan kan. Nah, ini yang namanya poros hijau. Jadi kamu mau berkembang, jadi jangan rusak saudaramu sendiri. Itu contohnya seperti itu. Udah nggak ngebantu, ngerepotin juga saudaranya. Terus semua yang baru tunas yang mau berkembang, usaha yang berkembang, bantai sama mereka.
kayak ada latihan ibaratnya, baru buka sebuah gelanggang latihan ekstra di situ tekan, tidak dibantu ibaratnya, ya, ada memerlukan bantuan ibaratnya kayak beli peralatan apa, tidak dibantu, akhirnya latihan itu macet, latihan itu tidak kembang, nggak ada disupport. iya. Itu sama juga itu rusak poros hijau, itu salah satunya yang poros hijau itu. Terus yang kedua kayak pagar ayu. Pagar itu ya batas. Ayu itu cantik, keindahan. Orang mungkinnya kalau merusak pagar ayu dalam satu keterangannya, hampir yang saya dengar setiap warga itu ngomongnya pagar ayu itu ya tidak boleh rusak rumah tangga orang lain ya. Iya. Dan kata-kata itu, contoh itu semua warga itu sepakat itu tok. Cuman itu tok. Padahal kata-kata jangan merusak pagar ayu. Pagar ayu yang dimaksud itu sebuah tatanan, sebuah aturan yang sudah bagus, sudah berjalan dan membuat itu kedamaian, dan tiba-tiba kamu rusak. Jadi contoh itu umum, banyak contohnya, tidak harus itu tok, itu salah satunya. Contoh, kamu sudah bikin sebuah tempat latihan. Dan di latihan itu sudah berjalan dan mengesahkan beberapa kali ya. Tiba-tiba kau datang, buat aturan ya, kendak kau. Aku dulu latihan di sana tuh seperti ini. Akhirnya kau terapkan di situ, benturan dengan tempat latihan itu. Dan latihan itu akhirnya kocar-kacir dengan selisih paham. Itu merusak yang sudah terjadi, sudah ada. Kamu masuk, kamu benahi, kalau emang ada yang kurang kau benahi perlahan-lahan. Tidak masuk langsung nekan, jatuhnya nanti rusak. Kayak semua aturan di setelah itu sudah ada aturan kayak ADART, kayak apa, semuanya itu sebuah aturan yang kalau dijalankan udah bagus. Tiba-tiba kamu datang melanggar aturan itu, itu sudah dimasuk merusak pagar ayu Dan dirubah dengan pribadi. dengan kau bikin aturan dia sekedar hati kau, nah hancur tatanan. Itu salah satunya merusak pagar ayu itu seperti itu. Ndak harus wah pagar ayu itu urus apa tuh ambil istri orang. Itu tok ya, salahkah minimnya pengetahuan warga seperti itu, langkah sayangnya. Contoh kita hidup di masyarakat di satu RT berarti, ketika kamu belum datang ke situ RT itu, kawasan itu tuh nyaman, aman, tempat dia harmonis. Ketika kamu datang di kawasan lingkunganmu, tetangga kamu itu ribut semua gara-gara kau datang. Nah itu sebuah merusak ketentraman. Nah itu yang disebut merusak pagar ayu. Banyak lagi contohnya, tidak ada itu tok. Terus kayak ibaratnya di sini tuh alamnya masih hijau, paru-paru dunia ibaratnya, pohon masih banyak. Tiba-tiba kamu punya kuasa, kau tebangi semua pohon ini, Rusak alam ini. Itu juga sama dengan rusak pagar ayu, rusak keindahan. Itu salah satunya seperti itu. Berarti yang paling fatal lagi itu ada satu poin, tidak boleh berkelahi dengan saudaranya. Nah itu benar mas. Sekarang yang paling banyak khususnya warga baru yang belum tahu konsekuensinya, ujung-ujung selek antar saudara, ribut, dan sekarang terjadi di sekarang. Iya, itu sangat penting, tidak boleh berkelahi dengan saudaranya. Nah, berkelahi di desa Trati itu tidak ada. Tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, tidak ada pertempuran di desa Trati. Yang ada itu sambung. Bukan sambung ya, sabung itu untuk pitik, sabung ayam. Nah kita itu sambung silaturahmi, sambung persaudaraan, biar kita ternyambung gitu loh. Jadi beda sabung sama sambung itu bedanya situ. Kalau sabung itu untuk ayam, sambung persaudaraan itu ya untuk kita. Sambung silaturahmi, sambung ros. Iya, sambung silaturahmi. Sambung biar kita tuh rasa tetap solid. Tetap apa kayak gitu. Dan berkelahi, kalau kita yang di konotasinya berkelahi, bermakna dalam batin dia itu sudah ada niat untuk mencederai, mencelakai saudara. Iya, mencederai saudara, atau ada dalam batin dia itu ada rasa dendam, itu udah masuk berkelahi. Tidak suka itu udah masuk berkelahi. Sedangkan kita batin tidak suka saja sudah salah.
kata-kata itu. Aku tidak suka dengan dia. Itu menjauh. Terus terjadi gesekan, benturan, ibaratnya saling caci, saling maki. Itu sudah masuk ke ranah berkelahi secara batin. Itu sudah ngelanggar, itu sudah rusak itu. Nah, sekarang dari yang pertama, kedua, ketiga tadi ya. Iya. Dari sekian juta warga Desa Trate ini, berapa puluh orang yang melanggar itu tadi. Pepacu. Berapa puluh orang yang tahu tentang pepacu itu tadi. Banyak yang dia melanggar tapi dia tidak merasa. Ya, namanya. Nah, konsekuensinya dia menerima apa yang dia sumpahkan, tapi dia juga tidak ngerasa seolah-olah dia itu benar. Karena apa? Dia belum memahami tentang pepacu itu tadi. Disitulah yang harus kita sampaikan, yang harus diketahui. Jadi inti dari aturan-aturan Desa Trate itu rahmatan lil alamin, untuk menjaga rahmat untuk sekalian alam. Jadi yang diberitahu dulu senior-senior kita itu adalah salah satunya. Dan contoh yang lain itu banyak. Dan ketika kita sudah sampai ke tahap menyimpang, melanggar pepacu, maka konsekuensinya, ancamannya, ya kita akan menelan sumpah kita, yaitu hancur lebur seperti air yang kita minum. Yang dimaksud hancur lebur seperti air yang kita minum itu ada dua versi. Ya. Seandainya kita jadi manusia, tahu tentang Desa Trate, tidak melanggar pepacu, maka jadikanlah aku manusia yang sempurna. Ya. Seandainya aku tidak jadi manusia yang sempurna, tidak sesuai dengan apa yang leluhur Desa Trate kehendaki, maka lebih baik aku balikkan lagi asalku jadi air. Hancurkan aku seperti air dulu yang aku minum ini. Nggak usah aku jadikan aku manusia, karena aku kalau jadi manusia sia-sia juga gitu intinya. Ya. Lebih baik kembali lagi kembalikan aku jadi air lagi. Kembali jadi air tuh maksudnya gimana, Mas? Maksudnya kembali menjadi orang biasa yang bukan Desa Trate. Kalau ditarik ke belakang ya, tarik ke belakang, asal muasal semua isi dari dunia ini dulu, awal muasal ciptakan dimulai dari air dulu, semuanya itu dari air ngumpul jadi planet, jadi bumi, jadi semuanya. Nah, terus ada hewan, ada manusia, ada apa, semuanya kayak gitu kan. Nah, lebih baik aku tidak jadi manusia, jadi aku tidak terbebani oleh yang namanya dosa, yang namanya amal, itu. Makanya kembalikan aku jadi titik awal lagi. Nggak usah aku jadikan manusia. Kalau aku jadi manusia, bermakna aku harus sesuai dengan aturan Desa Trate itu tadi, tidak melanggar pepacu itu tadi. Jadi manusia yang seutuhnya atau manusia yang sempurna, pangijiwantahnya Tuhan di dalam warga Desa Trate itu tadi. Itu sebabnya pepacu itu sangat penting. Nah, disitulah peran kita harus mengingatkan biar warga itu hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam semua tindakannya, harus selalu mawas diri, waskito, aku ini bener enggak toh, langgar pepacu enggak toh, biar dia selalu berpikir terus dalam hati dan pikirannya, oh ternyata pepacu itu enggak hanya itu toh, ternyata banyak contoh-contoh yang lain. Nah, dari sekian itu tadi, agak-agak warga itu banyak tuh yang tahu. Itu yang fatalnya di situ. Dan kita harus siap, jadi warga harus siap nanggung resikonya. Seandainya kita tidak mampu untuk tidak melanggar, lebih baik mundur. Karena konsekuensinya kalau kita maju, kita masih tetap tidak bisa memenuhi itu tadi, masih melanggar itu tadi, ya hancur. Banyak kan kalau contoh umum ya. Iya. Warga-warga Desa Trate yang notabene sudah sering diingatkan, sudah sering dinasihati oleh sudah senior kita, masih tetap dia. Akhirnya ya endingnya apa? Hancur dunianya,
hancur ekonominya, hancur keluarganya, bahkan dia sendiri selesai. Sampai setahap itu, ukut ibaratnya orang Jawa itu sudah jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ini ya sangat-sangat apa namanya, fatal dan beresiko. Maka Esa Trate itu sebuah tatanan kerohanian yang sangat bagus bagi mereka yang sampai, yang bisa menjalankan dengan benar. Dan Esa Trate ini juga bisa menjadi bumerang, bencana, karena sumpah itu tadi Ya, itu yang kita harus hati-hati. Makanya disarankan seorang warga itu harus benar-benar menggali betul, benar-benar mencari, biar dia benar tahu. Karena prinsip orang mencari ilmu itu harus tahu ilmu yang dipelajari. Nanti jadinya apa toh? Ya. Baru dia belajar ilmu itu. Kalau dia tidak tahu ilmu yang dipelajari, lepas itu dia belajar, akhirnya dia kayak berjalan autopilot tanpa pemandu. Nah, kalau warga ingin mempelajari lebih dalam tentang Esa Trate, itu harus mencari guru yang bagaimana, Mas? Contohnya, Mas. Enggak rokok dulu. Rokok dulu nih. Kan banyak warga yang ingin mempelajari lebih dalam Esa Trate, tapi ranahnya bukan ke dalam Esa Trate yang sesungguhnya. Iya. Di Esa Trate itu ada dua ya. Yang satu itu organisasi, yang satunya lagi itu peguron. Kita juga tidak full organisasi, tapi kita yang pasti itu adalah full peguron. Peguron ini tidak bisa diganggu gugat. Kita juga peguron ini masuk ke ranah ajaran. Yang organisasi masuk ke ranah prestasi. Makanya di Esa Trate itu ada dua sisi yang tidak bisa ketemu, tapi dia berjalan. Kayak rel itu, rel sepur itu. Bergandengan. Kiri sama kanan. Nah, satunya ini organisasi, satunya peguron. Satunya idealisme, satunya profesionalisme. Nah, ini harus berjalan beriringan. Nah, kalau untuk ranah kerohanian, kita mau tidak mau harus masuk ke ranah peguron. Untuk mencari ilmu Esa Trate, kita harus masuk ke ranah peguron. Nah, untuk mencari prestasi, untuk mengangkat nama Esa Trate, kita masuk ke ranah organisasi. Prestasi pertandingan. Ya. Kalau peguron itu ya tata cara berguru, harus nyantri, ngabdi dengan siapa tuh, Mas? Memilih guru yang benar, sesuai dengan senior kita. Nanti kalau kita pergi ke warga-warga senior, nanti akan diarahkan di situ. Dek, kamu belajar ke Mas yang itu, mungkin di sini kamu udah selesai, kamu belajar ke situ. Nanti itulah sistem peguron. Ya. Dan di Esa Trate itu tidak diajarkan untuk minta. Kita minta itu tabu. Ya, tidak boleh diminta. Kita harus derek, ngikut. Sama kayak kita dulu latihan waktu siswa. Berguru itu kayak sudah diajari kita waktu siswa. Kita sama pelatih itu tidak ada hak untuk minta. Ya. Yang ada cuma mengikuti, derek ke sana pelatih, derek ke sana guru. Dan itu untuk saat ini mungkin jarang orang yang sanggup untuk berguru kayak gitu. Karena apa? Guru itu pengabdian, ngabdi. Kebanyakan kita ngambil jalan ninja kalau yang lagi jalan singkat, bayar wae, bayar wae 3 hari jadi. Iya. Jalan instan. Tapi tidak apa-apa sih, ini sudah zamannya. Kalau kita tidak ikut apa yang lagi viral sekarang, kita ya ketinggalan. Jadi istilah nyantri, istilah berguru, istilah apa itu sekarang sudah mulai hilang, mulai kurang. Jadi istilah peguron itu seolah-olah warga Esa Trate itu sudah mulai agak asing, hilang. Yang ada hanya perkumpulan, ini perkumpulan kepalaan, perkumpulan belajar inilah, di situ nanti ada imbal balik. Dan itu tidak dilarang, tidak dilarang, Mas. Tidak dilarang, boleh itu. Kenapa? Ilmu itu mahal. Ada waktu kita sekolah kan, Jerbasuki mau beyo. Ilmu kalau dibelajar itu biayanya ya harus besar gitu. Padahal ilmu di Esa Trate itu tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Kalau kita tidak sanggup ibaratnya nyantri, kenapa tidak? Kalau kita ada ekonomi yang banyak kan, bantu masih biar saling barter lah ibaratnya. Kita dapat ilmu, dia dapat sesuatu.
Itu sudah zamannya. Kalau zaman dulu mau dibarter apa, wong duit aja nggak ada. Iya. Notabene yang belajar zaman dulu tuh hidup aja susah. Kalau mau belajar di situ ya ini loh badan saya, bayarnya ya dengan keringat itu tadi, bantu ke sawah, bantu ke apa biar berilmu. Kalau sekarang kan enak, kita punya pekerjaan masing-masing, bisa bayar, bisa itu. Dengan konsekuensi tidak meninggalkan adat seorang murid gurunya gitu. Baru ada ikatan antara guru murid di situ. Kalau sudah ada ikatan guru murid, transfer keilmuan masuk, ada yang bimbing, ya. itu namanya perguruan. Jadi kamu tidak akan menemukan ilmu Esa dengan cara seperti sharing, jalan sana, main sana, main sini. Tidak, kamu harus nyari guru pembimbing. Dan kalau mencari guru tuh otomatis harus berkumpul dengan saudara, Mas, biar ada modal gitu, Mas. Kalau untuk berkumpul dengan saudara kayak sarasehan, kayak sharing, itu untuk wawasan, dan itu sifatnya general, sifatnya umum. Kalau sudah wawasannya kuat, dia untuk menempuh ke lebih yakin lagi, mantap lagi, harus dibimbing, harus ada pembimbing, jadi seorang guru yang bisa terhati, yang spiritualnya sudah mencapai tahap tertentu. Biasanya ya tingkat 2, kalau kita senior kan tingkat 2. Karena tingkat 2 itu bertanggung jawab loh. Maju mundurnya Sejahtera, rusak dan hancurnya warga itu sedangkan tingkat 2. Kalau tingkat 2 itu nyantai-nyantai baik, diem-diem baik, ya tidak salah sih. Mereka tuh sumber ya, kita itu nyari air, dari datangi sumber itu. Kalau sumber itu gak kita itu ya airnya tidak akan keluar ya, gitu. Nah mereka tidak akan ngiter air itu, hanya kasih air, tidak mungkin dia. Ini yang kita harus tanggap atau peka. Kalau ingin nyari itu ya datang beliau, berguru ke beliau kayak gitu. Kalau tidak kayak gitu, kita ngarep beliau datang ke kita, Dek, belajar ke sini, belajar ke masing-masing, tidak mungkin. Ya benar, mungkin. Kelas tingkat 2 tidak mungkin dari tingkat 1. tapi sekarang banyak loh tingkat 2 yang kayak gitu tuh. Dek, datang ke sini, Pak ajari ini, Pak ajari ini, nanti kamu ini banyak, Pak. Tapi ya tidak apa-apa juga sih, udah zamannya kan. Kalau tidak kayak gitu, mereka tuh lebih belajar ke orang lain kan, lebih sayang kan. Sayang, Pak. Lebih baik kan kayak gitu. Berarti tingkat 2 secara tidak langsung tuh ingin mengingat memori dia yang dulu. Kalau tidak diajari ke uang, ya lupa ingin mempelajari. Ya, intinya kalau mereka tidak mau bergerak mengajari ke adik-adiknya warga tingkat 1, ibaratnya kayak saya warga tingkat 1 ya otomatis saya yo belajar ke tempat lain kan gitu. Ya benar. Kalau belajar ke tempat lain, siapa yang disalahkan? Tingkat 2. Nah ini kan seperti itu. Nah sekarang gini ya, aku nak belajar, nak sedikit pemahaman ya. Aku ya warga tingkat 1, kamu juga warga tingkat 1, itu ada sesuatu yang tidak normal sebenarnya di diri kita ini. Tidak normalnya apa? Aku dari Jawa, kamu dari Palembang, ya. Kita tidak pernah bertemu sebelumnya, tiba-tiba kita bertemu, ngobrol kayak gini kan, kok langsung akrab seolah-olah kita ini. Bener Mas, kayak nyambung dari kecil gitu. Kalau aku minta rokok kok iya langsung percaya, ibaratnya. Iya benar. Seolah-olah kita ini sudah raket ya gitu. Itu kira-kira normal enggak kira-kira kita ini? Iya juga sih. Iya. Normal enggak kira-kira? Enggak normal sih Mas, itu Mas. Ada sesuatu yang tidak normal dalam alam bawah sadar kita. Fitrahnya manusia dalam diri kita, diri kamu itu sudah diusik oleh beliau. Sudah diusik oleh waktu kita beliau-beliau yang tahu lah, kita sendiri tingkat 1 ini tidak tahu, tidak sampai ke ranah itu. Nah ketika sudah diusik, sudah disatukan, kita menjadi sebuah saudara, harusnya dibimbing, jangan sampai ini jalan yang salah, jangan sampai ini menjadi bumerang untuk adik-adik kita, harusnya seperti itu harusnya. Nah kalau ini dibiarkan, dilepaskan, nah mereka akan lain-lain, beda-beda jalan lagi. Dia akan menempuh, belajar ke sana, belajar ke sini, belajar ke orang lain kayak gitu. Flag kedua, stop. Lanjut, stop.